Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rahmat dalam acara e-podcast edukasi podcast kesehatan. Kali ini saya ditemani oleh narasumber, beliau adalah Ibu Titi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Wahyu. Ya. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen apotek saat pandemi. Nah, Ibu Titi ini merupakan owner dari Apotek Kebumen Sehat dan Kuta Winangun Pharma. Ibu. Iya, alhamdulillah. Saat ini kan kita akan membahas mengenai manajemen apotek. Nah, peran dan fungsi apotek sendiri saat pandemi itu seperti apa? Oke, baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan dari saya. Saya di sini sebagai apa nih? Satu, sebagai praktisi dosen boleh ya. Yang kedua, saya sebagai salah satu owner apotek yang ada di Kebumen. Kebetulan Apotek Kuta Winangun Pharma dan Kebumen Sehat. Baik Mas, silakan apa yang mau disampaikan? Mengenai peran dan fungsi apotek saat pandemi itu. Oke, tema yang sedang hit sekarang Iya. masih COVID-19 ya. COVID-19. Ya, jadi ini yang terkait dengan apotek atau manajemen apotek ya Mas. Manajemen apotek dan juga apoteknya. Iya, baik. Tentunya dalam kita melakukan praktek kefarmasian yang berkaitan dengan obat, satu hal yang harus atau diwajibkan adalah kita bekerja dengan izin yang legal ya. Jadi kalau apoteker itu istilahnya ada SIA, ada SIPA, dipastikan harus ada. Begitu. Kemudian yang terkait dengan pandemi COVID-19, peran kita sebagai farmasis tentunya sangat banyak sekali, Mas. Terkait dengan penyediaan kebutuhan, terkait dengan protokol kita sendiri sebagai pelaku di sini, sebagai yang melayani di apotek. Jadi kalau boleh saya bagi itu ada beberapa. Yang pertama dari kita sendiri sebagai farmasis yang ada di apotek, kemudian bagaimanakah kita melayani pasien, bagaimana protokol pasien masuk ke apotek, dan satu lagi yang saya tekankan sebagai ini Mas, pasien yang diduga COVID-19. Jadi nanti ada persiapan dari apotek, tentunya ada petugas kami dipastikan harus terlindungi, jadi kita harus menggunakan alat pelindung diri, contohnya yang wajib itu satu masker, kemudian dua ini Mas sarung tangan, kemudian yang sekarang adalah ada kacamata, kemudian ada pelindung muka. Kemudian dari pasien sendiri sebelum masuk ke apotek atau ruangannya dahulu yang saya bahas. Jadi pastikan ruangan yang ada di apotek itu adalah dalam kondisi yang bersih. Jadi harus disterilkan dengan disinfektan kalau ruangan. Jadi nanti mungkin lebih dalam kita bahas syarat-syarat disinfektan yang boleh digunakan seperti apa. Kemudian ini Mas, cuci tangan. Jadi wajib sesering mungkin cuci tangan berapa 20 detik ya. Jadi itu sudah dapat membunuh kuman, atau sesering mungkin petugas kita harus menggunakan hand sanitizer. Itu dari petugas. Kemudian yang kedua, protokol dari pasien yang masuk ini. Jadi memang harus dicek dahulu suhu pada saat masuk ke apotek. Kemudian pasien disarankan atau ditulis aja dalam suatu apotek di depannya diwajibkan harus cuci tangan terlebih dahulu baru boleh masuk ke apotek. Kemudian apabila ini pasien ada gejala flu, batuk, kemudian panas berapa sih suhu tubuh berapa yang dianggap menuju ke Oke, jadi lebih dari 38 ini sudah diduga masuk ke gejala. Kemudian baru kita layani. Misalkan ada beberapa apotek yang sampai diberi pelindung Mas, jadi apoteknya diberi ada kaca, kemudian ada pelindungan yang ditingkatkan naik ke atas menggunakan, ada yang menggunakan plastik yang Oke, itu gambarannya. Dan mengenai kan ada beberapa daerah yang melakukan PSBB. Oh iya, PSBB ya. Pembatasan sosial berskala besar. Apakah dari PSBB ini memiliki dampak terhadap bisnis apotek itu sendiri? Iya, kami ada paguyuban pemilik apotek Kebumen, jadi di situ ada wadah kita untuk menyampaikan apa yang kita rasa dari ini. Kemarin beberapa disampaikan dampak dari yang tadi disebutkan ya. Iya, jadi karena masyarakat jadi tidak bebas ya untuk keluar.
Tapi ini adalah peluang bagi kami, peluang atau mencari solusi ya bagi kita yang ada di apotek. Jadi carilah bagaimana caranya si masyarakat tetap mendapatkan obat yang baik, obat yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Bisa salah satunya dengan trik diantar, Mas. Jadi ada delivery, pengantaran obat dari apotek ke iya, atau sekarang ada ini konsultasi online, daring atau Zoom ya itu lebih keren. Jadi daring tentang obat. Kemudian ada lagi strategi nih Bu, lebih strategi ketika ini kan ada banyak sekali daerah yang melakukan PSBB. Nah, untuk menghadapi keterlambatan dari kedatangan obat itu sendiri seperti apa? Keterlambatan obat untuk masyarakat. Untuk yang di Oh, apotek yang dan di juga apotek. Jadi kami juga salah satu trik atau manajemen yang kita sampaikan. Jadi kalau di apotek ada bagian pengadaan ya. Kemudian pengadaan ini kepada sales ya ini malah kami begini Mas triknya dari kami kemarin. Mungkin saat saya atau beberapa teman yang sudah melakukan, jadi kami tidak melakukan kontak fisik dengan distributor obat. Jadi semua pengadaan kemudian, tapi kalau kedatangan obat kita tidak bisa ya karena obat kan fisik datang. Jadi yang boleh masuk ke apotek adalah pengantar obat. Jadi untuk sales dan penagihan karena pemikiran kami mereka adalah dari luar kota. Jadi kami tidak kontak langsung, jadi sudah kami komunikasikan untuk pengadaan dan yang terkait dengan obat semuanya menggunakan online ya. Itu trik jalan kok bagus. Jadi bayar ini kan tidak harus bertemu ya, jadi ditransfer saja. lebih simpel nih Bu. Ya, ya. Kemudian beberapa bulan ini kan harga-harga mulai melambung mulai kayak masker, kemudian hand school Iya. gitu Bu. Nah, itu seperti apa? Iya, jadi bagi kami kalau kenaikan harga ini mohon maaf jadi malah menjadi omsetnya jadi yang maaf ya yang dulu kan masker satu box hanya 30.000 ya. Iya, 30.000. Kemarin terakhir saya sebutkan harga yang paling tinggi adalah 475.000, satu box isinya 50. Jadi ya kami dari pelaku usaha harus menyesuaikan, harus mengeluarkan modal yang lebih besar ya. Tapi begini, kadang-kadang bukan masalah modal yang hanya dipertimbangkan, tapi keberadaan si sarana ini. Maskernya itu jarang dan susah. Ya, jadi saya sih kemarin sempat mengambilnya tidak dari distributor yang ada di Kebumen, jadi kami langsung bekerja sama dengan yang ada di, saya sebutkan nama nggak apa-apa ya, kotanya, di Jakarta. Oh, dari Jakarta. Iya, tapi bagaimana caranya lah supaya si sarana ini ada. Kalau harga tinggi, barangnya tidak ada kan justru yang jadi masalah. Kemudian nih Bu, apakah ketika melambung tinggi kemudian Mm-mm. termasuk masker tinggi, si masyarakat ini cukup antusias juga nggak Bu untuk membelinya? Iya, Harga jadi segitu. ginilah Mas, apa ya? Harganya tinggi, barangnya susah. Jadi kemarin pada saat kondisi seperti itu, kami sarankan untuk masyarakat menggunakan Masker. iya kain. Kemudian ada juga yang seperti kasus-kasus kayak penimbunan masker gitu Bu. Tanggapan Ibu sebagai pelaku usaha itu seperti apa? Iya, jadi untuk yang penimbunan masker ini sangat tidak bagus lah ya. Jadi apa ya susah stoknya. Intinya Ini menyebabkan mahal apa ya Mas kemarin ya? Ya kan? iya sempat Iya. juga dibahas tentang banyak yang menimbun masker. Mahal dan barangnya tidak ada ya. Harganya melambung tinggi. Iya, tapi kami tetap berusaha mencari stok supaya tetap ada walaupun dengan harga yang tinggi. Kemudian ada lagi tentang saat ini kan kita dihadapkan dengan new normal gitu Bu. Oh iya, persiapan ya. Persiapan dari apotek itu sendiri gimana Bu? Iya, jadi kami menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk new normal ini beberapa sepertinya semuanya ya butuh kayak apa Mas yang untuk pengukur suhu? Termo ya. Jadi memang kami persiapkan semuanya termasuk pelindung, kemudian suplemen vitamin ya. Nah, terakhir nih Bu, tips
tips menjaga stok obat? Itu pintar-pintarnya kita ya. Jadi kalau di suatu apotek kan sudah ada kayak aplikasi kapan obat kita akan habis. Terus apalagi mana yang harus ada begitu. Jadi kalau sedang seperti ini kan persiapannya kayak suplemen, memang kita harus stoknya harus banyak. Jadi harus dicek setiap hari. Pakai kan lebih bagus pakai aplikasi. Jadi begitu habis dia sudah muncul. Kalau ini harus di stok seperti itu. Ya, demikian podcast kali ini. Cepat sekali. Lain waktu kita ketemu lagi Baik, insya Allah gitu. boleh ya, silahkan dengan senang hati. Nah, podcast hari ini kita selesaikan. Demikianlah tentang manajemen dari apotek itu. Terima kasih Bu Titi. Ini atas boleh waktunya. menyampaikan sesuatu? Oh, boleh silakan. Ini mumpung ada kesempatan, kami dari Prodi Farmasi akan membuka apotik Stimugo ya di daerah mana, Kempit ya, Karanganyar. Mohon doanya kepada masyarakat. Ini apotik punya stikes yang dipakai untuk pembelajaran mahasiswa, dan kemarin akan kami jadikan satu-satunya apotik di Kebumen yang begitu buka akan dilayani oleh apoteker ya. Jadi mohon doa restunya, 2 bulan lagi kami insya Allah akan opening. Terima kasih. Ya, demikian podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Mas, dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.